Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Putra Destina Ningrum dengan NIM 21133041012 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 2A. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai telaah kurikulum, yaitu pendekatan saintifik, pendekatan TPACK, bahan ajar kurikulum 2013, dan bahan ajar kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama ada pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahap-tahapan, yaitu mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukannya. Adapun karakteristik dari pendekatan saintifik, yaitu yang pertama, di mana pendekatan saintifik ini berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek siswa, di mana di sini siswa diajak untuk berketerampilan berpikir tinggi atau HOTS. Yang ketiga, dapat mengembangkan karakter siswa. Proses pembelajaran pada pendekatan saintifik, di mana contohnya pada kurikulum 2013, yaitu mendekati 3 ranah, di mana ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, di mana ranah sikap ini mengambil transformasi substansi atau materi agar siswa tahu mengapa dirinya itu harus belajar. Yang kedua itu ranah pengetahuan, mengambil transportasi substansi atau materi ajar agar siswa tahu apa yang akan dibelajarkan oleh gurunya. Yang ketiga itu ada ranah sikap, di mana mengambil transportasi substansi atau materi ajar agar siswa tahu bagaimana. Siswa itu contohnya agar tahu bagaimana setelah pembelajaran ini dia menerapkan pembelajaran tersebut ke kehidupan sehari-harinya maupun menerapkannya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Adapun langkah-langkah umum dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu yang pertama ada mengamati atau observing, yang kedua ada menanya atau questioning, yang ketiga ada menalar atau associating, yang keempat ada mencoba atau experimenting, yang kelima ada mengkomunikasikan atau networking. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pendekatan pembelajaran dengan TPACK, yang mana pembelajaran pendekatan TPACK ini merupakan pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan materi. Materi itu mencakup teknologikal, pedagogikal, continued atau TPCK. Continued ini merupakan pengetahuan teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Pada dasarnya, pendekatan pembelajaran TPACK ini melibatkan 7 domain pengetahuan. Yang pertama ada domain pengetahuan materi atau continued atau bisa dibilang juga dengan CK, di mana domain ini merupakan penguasaan yang harus dimiliki guru terkait bidang studi dan materi pembelajaran yang diampunya. Contohnya, seorang guru biologi harus mampu atau dengan baik menguasai materi-materi pembelajaran yang ada di bidang studi biologinya. Yang kedua, ada domain pengetahuan pedagogis atau pedagogical knowledge atau PK, di mana domain ini merupakan pengetahuan dasar guru terkait proses atau strategi pembelajaran. Secara sederhana, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha guru untuk menerapkan dan mengelola berbagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada domain ketiga yaitu mengenai pengetahuan teknologi, di mana di sini diharapkan guru tidak hanya mampu mengoperasikan komputer maupun laptop, akan tetapi mampu juga mengoperasikan seperti software, yaitu contohnya web meeting seperti Google Meet atau Zoom Meeting, dan
video editor, web video editor seperti aplikasi KineMaster, di mana nanti aplikasi ini bisa berguna bagi siswa dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yang keempat adalah domain pengetahuan pedagogi dan materi atau Pedagogical Content Unit atau PCK, di mana domain ini merupakan gabungan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran. Materi pembelajaran tertentu akan dapat dicapai dengan baik jika guru menerapkan strategi pembelajaran tertentu pula. Dan satu strategi pembelajaran belum tentu cocok dengan materi pembelajaran yang ada di sekolah. Yang kelima, ada domain pengetahuan teknologi dan materi atau Technological Content Unit atau TCK. Domain ini terkait pengetahuan guru tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Contohnya, pada materi telaah kurikulum, siswa disarankan menggunakan Canva untuk membuat presentasi atau PPT dengan menguploadnya di akun YouTube, di mana di sini akan sangat menolong guru juga untuk memvisualisasikan bagaimana cara dalam proses pembelajaran. Yang keenam, ada domain pengetahuan tentang teknologi dan pedagogi, yaitu Technological Pedagogical Unit atau TPK. Domain ini terkait pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran, yang mana untuk keperluan proses evaluasi belajar secara daring misalnya, di mana guru tidak mungkin melaksanakan penilaian secara langsung. Nah, penilaian secara langsung akan guru gunakan melalui Google Formulir, di mana di sini Google Formulir akan sangat menolong guru untuk memberikan assessment secara daring kepada siswa. Nah, yang ketujuh dan yang terakhir ada domain pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan materi, yaitu Technological, Pedagogical, dan Content Unit atau TPCK. Nah, ketujuh domain inilah yang diharapkan terjadi, di mana guru memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, serta pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Domain terakhir inilah yang merupakan kerangka pengembangan penerapan TPACK, di mana guru dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran yang melibatkan paket-paket pengetahuan tentang teknologi, materi, proses, maupun strategi pembelajaran yang ada. Baik, selanjutnya untuk materi yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar kurikulum 2013. Adapun bahan ajar kurikulum 2013, yang pertama ada bahan ajar audio, yang kedua ada bahan ajar audio visual, yang ketiga ada bahan ajar multimedia interaktif, yang keempat ada bahan ajar visual. Yang pertama, penjelasan mengenai bahan ajar audio. Contohnya, sebagai guru biologi, kita mungkin akan membuat rekaman suara atau voice note mengenai nama-nama ilmiah dari bunga Jepun atau Plumeria sp. Nanti guru tersebut akan mengirimkannya di grup WA dan siswa akan mendengarkan voice note tersebut. Nah, proses mendengarkan inilah yang disebut dengan sebagai bahan ajar audio. Bisa juga guru mengajak siswa untuk mendengarkan musik ataupun radio. Nah, yang kedua ada bahan mengajar audio visual, di mana di sini siswa diajak oleh guru untuk mendengarkan dan melihat. Contohnya, guru mengajak siswa untuk melakukan proses pembelajaran lewat YouTube, di mana kita sebagai guru biologi contohnya mengajak siswa untuk
melihat bagaimana proses sistem pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, hingga seterusnya. Dan siswa juga akan mendengarkan penjelasannya. Nah, dengan ini siswa akan mudah memahaminya. Selanjutnya mengenai penjelasan bahan ajar multimedia interaktif. Di sini contohnya kita sebagai guru biologi mungkin akan menayangkan pembelajaran materi biologi yaitu sistem reproduksi pada manusia melalui layar LCD. Bisa juga kita melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan web design atau software, di mana di sini akan menghasilkan siswa yang kreatif. Mungkin di bidang multimedia interaktif ini siswa akan mengembangkan potensinya. Misalnya kita memberikan proyek pembelajaran web based learning, atau contohnya itu seperti kita memberikan mereka tugas video dan membebaskan mereka untuk mengkreasikan apa saja dalam videonya asalkan tetap mengenai pembahasan pembelajaran materi pembelajarannya. Nah, yang keempat ada penjelasan mengenai bahan ajar visual, di mana di sini nantinya kita sebagai guru akan memberikan visual kepada siswa. Contohnya itu gambar-gambar. Mungkin sebagai guru biologi kita menunjukkan gambar, oh ini kingdom fungi. Nanti kita akan menunjukkan gambar jamur-jamur dari masing-masing divisi. Contohnya seperti itu. Nah, sekian merupakan contoh dari bahan ajar kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu akan penjelasan mengenai bahan ajar kurikulum Merdeka Belajar. Pada kurikulum Merdeka Belajar terdapat 3 jenis bahan ajar yang berlaku dan sekaligus menjadi penyempurnaan dan penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya. Yang pertama ada modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana ini terdiri dari tujuan, langkah media pembelajaran, dan proses assessment. Yang kedua ada modul ajar, yaitu terdiri dari kumpulan topik yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada buku teks, di mana buku teks ini terdiri dari buku teks untuk siswa dan buku teks panduan untuk guru dalam proses pembelajaran dan mengajarnya.